Halo semuanya, aku Alan. Kesaksian yang akan kubacakan hari ini ditulis Xiu Cheng. Tahun ini usianya 71. Dia menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan antusias menjadi tuan rumah selama beberapa tahun. Lalu, sebagian umat yang dia tampung ditangkap polisi. Menghadapi hal yang mengerikan, dia sempat takut dan melakukan hal yang akan dia sesali seumur hidupnya. Apa sebenarnya yang dia alami waktu itu? Mari kita dengarkan apa yang dia alami. Artikel ini berjudul Rasa Sakit yang Tak Terelakkan. Saat usia 47 tahun, penglihatanku memburuk. Jika tak dirawat, perlahan akan buta. Aku harus berhenti bekerja dan istirahat. Masa depanku tampak suram seakan terang, lenyap dari hidupku. Aku sangat sedih. Tahun 2007, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Tak lama kemudian, mataku membaik. Untuk balas kasihnya, kuajukan diri meminta tugas. Aku akan bantu kesulitan saudara-saudariku sebisaku. Berapapun yang datang berkumpul di rumahku, atau berapa lama mereka tinggal, kulayani dengan senang. Karena rumahku tidak besar, kadang tak cukup ranjang untuk mereka, aku akan tidur di sofa atau lantai. Kupikir bertugas seperti ini menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Tapi dari fakta yang terungkap, ternyata diriku sangat egois. Bertugas tanpa kesetiaan. Menciptakan rasa sakit yang tak terelakkan. 2014, pemimpin gereja yang kutampung ditangkap polisi. Karena dia baru dari rumahku, aku dan istri segera pergi untuk selamatkan diri. Saat itu awal musim semi dan cuaca sangat dingin. Kami tidak punya tujuan. Lalu aku berpikir, usia kami sudah lanjut. Istriku menderita sringomyelia bawaan dan sangat lemah. Kemana kami harus pergi? Seorang saudari bantu mencarikan tempat tinggal sementara. Aku lalu mengetahui dua saudari yang kutampung juga ditangkap. Mendengar berita mereka yang ditangkap satu persatu, aku sangat takut. Setiap hari aku gelisah. Takut polisi menyerbu kapan saja. Aku membeli banyak alat spa dan pijat sebagai samaran dan terus menjadi tuan rumah. Lalu pada tahun 2017, dalam pertemuan, seorang saudari bilang anak tuan rumahnya kembali. Dia orang tak percaya. Sangat menentang iman ibunya. Dia harus pergi. Kulihat dia kesulitan. Aku dan istriku menampungnya. Tidak lama, kami dengar PKT rencanakan penggerebekan dengan fokus penyewa rumah. Aku mulai khawatir. Kami adalah penyewa. Aku harus bilang apa jika polisi datang memeriksa saat dia ada? Dia sedang melakukan tugas penting. Jika dia ditangkap, kami pasti akan terlibat. Istriku lemah, rentan. Jika terjadi masalah, kesehatannya bisa memburuk. Istriku takut ditangkap, memintaku mengusirnya. Aku merasa itu tidak benar, karena dia tak punya tujuan di musim dingin ini. Jadi kubujuk istriku agar membiarkannya tinggal. Istriku marah, memintaku pikirkan akibatnya. Aku berpikir, penangkapan dan penyiksaan PKT makin keji. Ada daftar nama umat komunitas.
Jika polisi tahu kami percaya Tuhan dan menampung mereka, kami takkan lolos. Dana pensiun kami akan dibatalkan, dan properti kami akan disita. Itu kerja keras kami seumur hidup. Jika itu diambil, bagaimana kami akan hidup? Selain itu, masa depan anak-anak akan terdampak. Umur kami 60 tahun lebih, kesehatan buruk. Akankah kami mampu menanggung siksaan polisi jika kami dipenjara? Jika tak bisa, lalu menjadi Yudas, kami akan kehilangan tempat tujuan. Bukankah akan percuma kami beriman selama ini? Aku juga memikirkan kemarahan istriku bila mengabaikannya. Setelah dipikir, aku menuruti istriku. Ku minta saudari itu tinggal di tempat lain. Setelah sebulan, saudari itu masih di rumah. Aku takut bahaya terjadi kapanpun. Sering kutanya padanya, apa telah dapat tempat tinggal? Dan kapan dia akan pindah? Intinya aku mengusir secara halus. Namun aku merasa bersalah saat melakukan hal itu. Tak lama kemudian, saudari itu dapat tempat, lalu pindah. Tapi aku tidak merenungkan diri. Imlek 2018, rumah saudari Lilan diawasi polisi. Dia ingin menumpang di rumah kami, sampai dapat tempat tinggal baru. Aku tak banyak berpikir, hanya ingin bantu dia dapat tempat tinggal. Dia tinggal di rumahku dan sering ke pertemuan. Membuat perutku mulas. Ini tahun baru Imlek. Bisa dimanfaatkan polisi untuk razia massal. Jika dia ditangkap, kami tak akan bisa kabur. Keluarga kami akan terlibat. Aku merasa makin lama dia tinggal bersama kami, makin bahaya. Memikirkan keselamatanku serta anakku, aku mencoba cari alasan agar dia cepat pergi. Lalu kuingat, karena Lilan sering pergi ke pertemuan, dia bisa tinggal di tempat pertemuan. Kusampaikan ide ini padanya. Dia tak punya pilihan selain pergi. Dengan wajah canggung. Aku tak menampung orang lain dan hanya melakukan tugas lain. Musim semi 2021. Pemimpin bertanya, apa kami bisa menampung 3 saudara sementara? Aku hampir setuju. Istriku bilang, bisakah kami jawab besok? Setelah dia pergi, istriku berkata, katanya sebentar, bagaimana kalau lama dan ditangkap? Harus cari alasan untuk menolak. Bilang, pemimpin yang dulu kita tampung mungkin sudah tertangkap. Rumah kita tak aman, tak bisa menampung. Aku juga agak takut, jadi aku setuju. Tak disangka, esoknya sebelum kuberi alasan menolak, pemimpin berkata, 3 bersaudara sudah dapat tempat tinggal. Pemimpin yang dulu tinggal denganmu ditangkap. Tempatmu tak aman. Kalian harus berhenti bertugas. Jantungku berdegup kencang. Aku sadar ini murka Tuhan atasku. Tuhan menguji hati kita. Meski tak berkata tidak mau, aku sudah memikirkannya. Aku menolak tugasku. Secara tak langsung, aku mengusir mereka. Apa sikapku terhadap tugas ini membangkitkan murka Tuhan, menyebabkan Dia memberhentikan tugasku. Mendadak, aku merasa hampa. Sangat gelisah, seolah aku dapat hukuman, masuk kegelapan.
Aku berdoa, Tuhan, tugasku berhenti hari ini bukan kebetulan, pasti kehendak-Mu. Bimbing aku untuk memetik hikmahnya. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Engkau mengesampingkanku demi kepentingan anak-anak-Mu, atau suamimu, atau demi kepentingan-Mu sendiri, bukannya memedulikan aku. Engkau malah mengurusi keluarga-Mu, anak-anak-Mu, status-Mu, masa depan-Mu, dan kepuasan-Mu sendiri. Kapan engkau pernah memikirkanku ketika engkau berbicara atau bertindak? Pada hari-hari yang dingin, pikiran engkau semua tertuju kepada anak-anak, suami, istri, atau orang tuamu. Pada hari-hari yang panas, aku juga tidak mendapat tempat dalam pikiranmu. Saat melakukan tugasmu, engkau memikirkan kepentinganmu sendiri, keselamatanmu sendiri, anggota keluargamu. Apa yang pernah kau lakukan yang adalah untukku? Kapan engkau pernah memikirkanku? Kapan engkau pernah mengabdikan dirimu, berapapun harganya, untukku dan pekerjaanku? Mana bukti kesesuaianmu denganku? Mana kenyataan kesetiaanmu kepadaku? Mana kenyataan ketaatanmu kepadaku? Kapan niatmu pernah bukan demi mendapatkan berkatku? Engkau semua membodohiku dan menipuku. Engkau semua bermain-main dengan kebenaran. Engkau menutupi keberadaan kebenaran dan mengkhianati hakikat kebenaran. Apa yang menantikanmu di masa depan dengan menentangku seperti ini? Engkau hanya mencari kesesuaian dengan Tuhan yang samar dan hanya mencari kepercayaan yang samar. Tetapi engkau tidak sesuai dengan Kristus. Tidakkah kejahatanmu akan menerima pembalasan yang setimpal, seperti yang selayaknya diterima orang fasik? Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Sejak orang-orang yang kutampung tertangkap, aku hidup dalam ketakutan. Untuk lindungi diri, ku cari alasan agar mereka pergi. Saat pemimpin meminta menampung 3 saudara, aku tak setuju, merancang dusta untuk menolaknya. Bila dipikirkan kembali, apa aku sungguh orang percaya? Sementara yang lain menghadapi bahaya, aku hanya pikirkan keselamatan diri dan cari cara mengusir mereka. Aku tak punya kemanusiaan, sangat egois. Aku sangat peduli dan memikirkan anak-anakku. Takut mereka dingin, kelaparan. Betapapun bahaya dan sulit, aku bersedia memikulnya untuk melindungi anakku. Tapi pada saudara-saudari aku kejam. Kalau dipikir, tak manusiawi. Aku menyesal dan benci diriku. Aku membaca firman Tuhan. Standar apa yang digunakan untuk menilai apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk, itu tergantung pada apakah mereka dalam pemikiran, ungkapan, dan tindakan mereka memiliki kesaksian dalam hal menerapkan kebenaran dan hidup dalam kenyataan kebenaran atau tidak. Jika engkau tidak memiliki kenyataan ini atau tidak hidup di dalamnya, dengan demikian tidak diragukan lagi, engkau adalah seorang pelaku kejahatan. Bagaimana Tuhan memandang pelaku kejahatan? Pemikiran dan tindakan lahiriahmu tidak menjadi kesaksian untuk Tuhan, juga tidak mempermalukan atau mengalahkan iblis. Sebaliknya, pemikiran dan tindakan lahiriahmu mempermalukan Tuhan dan penuh dengan tanda-tanda yang menyebabkan Tuhan menjadi malu. Engkau tidak bersaksi bagi Tuhan, tidak mengorbankan dirimu untuk Tuhan. Engkau juga tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibanmu kepada Tuhan. Sebaliknya, engkau bertindak demi kepentinganmu sendiri. Apakah sebenarnya arti dari demi kepentinganmu sendiri?
Tepatnya, itu berarti demi iblis. Karena itu pada akhirnya Tuhan akan berkata, "Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Di mata Tuhan engkau belum melakukan perbuatan baik, tetapi sebaliknya, perilakumu telah berubah menjadi jahat." Bukan hanya gagal mendapatkan perkenanan Tuhan, perbuatan itu akan dikutuk. Apa yang ingin diperoleh orang yang percaya kepada Tuhan seperti ini? Bukankah kepercayaan seperti itu pada akhirnya akan sia-sia? Bagi semua orang yang melaksanakan tugas mereka, sedalam atau sedangkal apapun pemahaman mereka akan kebenaran, cara penerapan paling sederhana yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran adalah dengan memikirkan kepentingan rumah Tuhan dalam segala sesuatu dan melepaskan keinginan yang egoistis, niat, motif, kesombongan, dan status pribadi. Prioritaskan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus orang lakukan. Jika orang yang sedang melaksanakan tugasnya bahkan tidak bisa berbuat sebanyak ini, lalu bagaimana mungkin mereka bisa disebut melaksanakan tugasnya? Ini bukanlah melaksanakan tugas. Kriteria Tuhan untuk menilai seseorang berdasarkan apakah pikiran dan tindakannya sesuai kebenaran. Kurenungkan perbuatanku, niat, pikiran, ucapan, atau tindakanku, semua demi kepentinganku, tak menggubris kehendak Tuhan. Saudara-saudari dianiaya naga merah yang sangat besar, tak punya rumah, dan dalam pelarian. Jika tak punya tempat tinggal, mereka tak bisa melakukan tugas. Namun aku takut mengambil resiko dan ingin singkirkan mereka, menambah buruk keadaan mereka. Ternyata aku begitu egois, tak punya kemanusiaan. Jika punya hati yang takut Tuhan, atau setitik kemanusiaan, aku seharusnya mengindahkan kehendak Tuhan, memikirkan keselamatan yang lain, mencari cara menampung mereka. Teringat firman Tuhan Yesus, "Sesungguhnya aku berkata, apa yang telah kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untukku." Dalam situasi yang buruk, aku menolak mereka yang dianiaya naga merah yang sangat besar. Ini menyangkut sikapku terhadap Tuhan. Tak punya kemanusiaan, aku egois. Jika kelak diminta menjamu Kristus, aku akan berperilaku sama. Mengingat caraku mengusir saudara-saudariku, terhenyak, seolah aku menyebabkan bencana besar, dan aku merasa tersiksa. Aku berdoa, "Tuhan, aku tak punya kemanusiaan. Aku telah menikmati asupan dari firman-Mu, tapi tak menggubris kehendak-Mu. Tak bisa jadi tuan rumah bagi saudara-saudari di saat sulit. Cari alasan mengusir mereka. Tindakan dan sikapku memuakan bagimu. Salahku sendiri, aku jatuh dalam kegelapan dan menderita. Ini sepenuhnya mengungkap kebenaran-Mu. Aku bersyukur kepadamu. Tuhan, jika masih bisa jadi tuan rumah, aku akan bertobat dan melakukan tugas memuaskan-Mu." Kemudian, aku pergi ke tempat lain untuk bertugas. Aku bersyukur kepada Tuhan menghargai kesempatan ini. Tak lama, istriku sakit parah dan meninggal. Sebelum meninggal, dia berpesan kepadaku, "Jika besok aku tak bisa bertugas, kau harus bertugas dengan baik." Kata-kata terakhirnya
penuh penyesalan. Dan aku hanya bisa merenung, memikirkan sikap dan tindakan istriku. Egois dalam tugas, tidak setia atau patuh, pengecut dan tak mau menampung saudara-saudari, bahkan mendesakku mengusir mereka dari rumah kami. Ini tindakan jahat. Kata-kata terakhirnya membuatku berpikir dia menyesal, merasa bersalah dalam tugas. Kematian istriku menjadi peringatan bagiku dan membuatku sadar aku tak bisa menjalankan tugas seperti dulu jika menunggu ajal untuk melakukan tugas sudah terlambat. Aku berdoa, Tuhan, usiaku 70 tahun, tak bisa lakukan tugas lain. Karena kasih karunia-Mu, aku menjadi tuan rumah. Dahulu aku egois, bukan tuan rumah yang baik. Telah begitu banyak melanggar. Aku mau bertobat. Habiskan sisa waktu, mengejar kebenaran, bertugas dengan baik. Setelahnya, aku merenungkan, apa akar masalah? Aku selalu takut ditangkap, khawatirkan keselamatan, keamanan propertiku, masa depan anak-anakku. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Demi keselamatan mereka sendiri dan menghindari penangkapan, demi terhindar dari semua penindasan dan menempatkan diri mereka di lingkungan yang aman, Antikristus seringkali memohon dan berdoa bagi keselamatan mereka sendiri. Hanya dalam hal keselamatan mereka sendirilah mereka benar-benar mengandalkan dan mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Iman mereka nyata dan pengandalan mereka kepada Tuhan nyata hanya dalam hal ini. Mereka mau bersusah payah berdoa hanya untuk memohon agar Tuhan melindungi keselamatan mereka, tanpa sedikit pun memikirkan pekerjaan gereja ataupun tugas mereka. Dalam pekerjaan mereka, keselamatan pribadi adalah prinsip yang menuntun mereka. Di tempat manapun yang mana, disitulah mereka akan melaksanakan pekerjaan, dan disitulah mereka akan benar-benar proaktif dan positif dalam pekerjaan mereka, memamerkan rasa tanggung jawab dan kesetiaan mereka yang besar. Jika pekerjaan tertentu mengandung risiko dan cenderung menjadi masalah, membuat pelakunya ditemukan oleh sinaga merah yang sangat besar, mereka mencari-cari alasan dan menyerahkannya kepada orang lain dan mencari kesempatan untuk melarikan diri darinya. Begitu ada bahaya atau begitu ada tanda bahaya, mereka memikirkan cara untuk melepaskan diri dan meninggalkan tugas mereka tanpa memedulikan saudara-saudari. Mereka hanya memikirkan cara menyelamatkan diri mereka sendiri dari bahaya. Pada dasarnya, mereka mungkin sudah bersiap-siap. Begitu bahaya muncul, mereka segera menghentikan pekerjaan yang sedang mereka lakukan, tanpa peduli bagaimana pekerjaan gereja akan berjalan atau kerugian apa yang mungkin ditimbulkan hal itu terhadap kepentingan rumah Tuhan atau keselamatan saudara-saudari. Yang penting bagi mereka adalah melarikan diri. Mereka bahkan memiliki kartu as tersembunyi, sebuah rencana untuk melindungi diri mereka sendiri. Begitu bahaya menimpa mereka atau mereka ditangkap, mereka mengatakan semua yang mereka ketahui, membersihkan diri dan membebaskan diri dari semua tanggung jawab demi melindungi keselamatan mereka sendiri. Inilah rencana yang mereka persiapkan. Orang-orang ini tidak mau mengalami penganiayaan karena percaya kepada Tuhan. Mereka takut ditangkap, disiksa, dan dihukum. Sebenarnya, mereka telah lama menyerah kepada iblis. Mereka takut akan kekuasaan rezim iblis, dan lebih takut lagi akan hal-hal seperti penyiksaan dan interogasi keras terhadap mereka. Oleh karena itu, bagi Antikristus, jika semuanya lancar dan sama sekali tidak ada ancaman terhadap keselamatan mereka atau tidak ada masalah dengan keselamatan mereka,
dan tidak ada bahaya yang mungkin terjadi, mereka dapat menawarkan semangat dan kesetiaan mereka dan bahkan aset mereka. Namun, jika keadaannya buruk dan mereka dapat ditangkap kapan saja karena percaya kepada Tuhan dan karena melaksanakan tugas mereka, dan jika kepercayaan mereka kepada Tuhan dapat membuat mereka dipecat dari kedudukan resmi mereka atau ditinggal oleh orang-orang terdekat mereka, maka mereka akan sangat berhati-hati tidak memberitakan Injil dan bersaksi tentang Tuhan ataupun melaksanakan tugas mereka. Ketika ada sedikit tanda masalah, mereka menjadi ciut. Ketika ada sedikit tanda-tanda masalah, mereka ingin segera mengembalikan ke gereja buku-buku firman Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan demi menjaga diri mereka aman dan tidak terluka. Bukankah orang seperti itu berbahaya? Jika tertangkap, bukankah mereka akan menjadi Yudas? Antikristus sangat berbahaya karena mereka bisa menjadi Yudas kapan saja. Selalu ada kemungkinan mereka akan berpaling dari Tuhan. Selain itu, mereka egois dan sangat kejam. Ini ditentukan oleh natur dan esensi dari antikristus itu sendiri. Tuhan singkap antikristus yang dalam situasi aman bisa berkorban dan menderita. Dari luar tampak mengabdi pada tugas, tapi begitu dapat bahaya, mereka mundur. Mencari banyak alasan untuk lalaikan tugas, tak pedulikan gereja dan keselamatan saudara-saudari, hanya memikirkan diri. Mereka sangat egois. Bandingkan perbuatanku, aku dan antikristus sama kan? Saat pertama percaya Tuhan, aku dilimpahi kasih karunia Tuhan. Penyakit mataku yang menahun secara ajaib membaik. Jadi kukorbankan diri dengan cara menampung orang lain. Saat tahu orang yang kutampung ditangkap dan aku mungkin terlibat, juga kepentingan pribadiku terancam, aku tak mau menampung mereka lagi, bahkan mencari alasan mengusir mereka tanpa memikirkan keselamatan mereka. Aku tak punya kemanusiaan dan egois. Aku juga memikirkan jebakan PKT, memakai trik menangkapi orang percaya, sia-sia berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan. Banyak orang ditangkap tak punya rumah akibat keadaan yang kejam ini. Tuhan tak ingin melihatnya. Saat ini, orang harus lebih mengindahkan kehendaknya, ambil risiko menampung mereka. Ini perbuatan baik. Tuhan akan mengingatnya. Aku takut ditangkap, jadi tak mau menampung mereka. Aku tak mengindahkan kehendak Tuhan. Tak punya nurani dan nalar. Aku merenung. Aku takut ditangkap dan mati karena terlalu menghargai hidupku. Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa ingin nyawanya selamat, akan kehilangannya, namun jika mati karena aku, ia akan selamat." Firman Tuhan membuatku sadar, kehidupan duniawi hanya sementara, bahwa hidup sejati adalah abadi. Sama seperti Petrus disalibkan terbalik. Kehidupan duniawinya hilang, tapi dia mendapat kehidupan kekal. Meski orang-orang yang ditangkap mungkin disiksa, bahkan dibunuh, mereka tegar bersaksi dan mendapat pujian Tuhan. Inilah hidup yang bermakna dan bernilai. Setelah itu, aku mendapat kekuatan, tak lagi merasa takut. Di akhir Desember, seorang saudara mendatangiku
Dia bilang rumah dia dan saudaranya tak aman. Lalu bertanya apa mereka bisa ditampung. Aku tahu ini adalah Tuhan yang memberiku kesempatan bertobat. Aku langsung setuju. Aku juga menyediakan kebutuhan harian mereka. Penangkapan dan penyiksaan makin parah. Terus terdengar berita mereka yang ditangkap. Kedua saudara itu masih tinggal di rumahku. Aku sedikit takut ditangkap dan melibatkan anak-anak. Jadi aku berdoa dan membaca firman. Aku membaca ini dalam firman Tuhan. Sekuat apapun iblis, seberani dan seambisius apapun dirinya, sehebat apapun kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan, seluas apapun teknik yang digunakannya untuk merusak dan memikat manusia, selihai apapun trik dan rencana jahat yang digunakannya untuk mengintimidasi manusia, sehebat apapun kemampuannya mengubah bentuk keberadaan dirinya, ia tidak pernah mampu menciptakan satu makhluk hidup pun, tidak pernah mampu menetapkan hukum atau aturan untuk keberadaan segala sesuatu, dan tidak pernah mampu mengatur dan mengendalikan objek apapun, baik yang hidup atau mati. Di alam semesta dan cakrawala, tidak ada orang atau objek apapun yang lahir dari dirinya atau ada karena dirinya. Tidak ada orang atau objek apapun yang diatur olehnya atau dikendalikan olehnya. Sebaliknya, ia bukan saja harus hidup di bawah kekuasaan Tuhan, tetapi lebih dari itu, ia harus menaati semua perintah dan titah Tuhan. Tanpa izin Tuhan, sulit bagi iblis untuk menyentuh bahkan setetes air pun atau butiran pasir di atas tanah. Tanpa izin Tuhan, iblis bahkan tidak bebas memindahkan semut di atas tanah, apalagi umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Di mata Tuhan, iblis lebih rendah daripada bunga bakung di gunung, daripada burung-burung yang terbang di udara, daripada ikan di laut, dan daripada belatung di tanah. Perannya antara lain adalah melayani segala sesuatu dan bekerja untuk umat manusia, serta melayani pekerjaan Tuhan dan rencana pengelolaannya. Selicik apapun naturnya, dan sejahat apapun hakikat dirinya, satu-satunya yang dapat ia lakukan hanyalah dengan patuh menaati fungsinya, yaitu melayani Tuhan dan menyediakan sebuah kontras bagi Tuhan. Seperti itulah esensi dan posisi iblis. Hakikat dirinya tidak ada hubungannya dengan hidup, tidak ada hubungannya dengan kuasa, tidak ada hubungannya dengan otoritas. Ia hanyalah mainan di tangan Tuhan, hanya mesin yang melayani Tuhan. Firman Tuhan memberiku kekuatan dan iman. Aku mengerti. Tuhan berdaulat atas semua. Iblis itu alat di tangannya. Iblis dipakai untuk menyempurnakan umat pilihan Tuhan. Betapapun kekuatan iblis tampak kuat, kejam, atau jahat, jika Tuhan tak izinkan itu terjadi atas kita, sekeji apapun PKT, itu akan percuma. Iblis tak berani lewati batas dari Tuhan. Ini ditentukan otoritas dan kuasa Tuhan. Takut ditangkap dan anakku terlibat adalah karena aku tak paham otoritas dan kedaulatan Maha Kuasa Tuhan. Aku akan ditangkap atau tidak, Tuhan yang tentukan. Begitu pula masa depan anak dan cucuku. Tuhan telah putuskan, dan itu tak bisa diubah siapapun. Meskipun PKT mengklaim, keturunan orang beriman tak bisa kuliah, masuk pelayanan sipil atau militer, semua kerabat mereka akan terlibat, itu tak bisa mengubah nasib siapapun. Hanya menunjukkan esensi PKT yang menentang dan membenci Tuhan. Petaka makin besar. Orang yang tak percaya Tuhan atau bertobat dihancurkan. Mereka tak punya masa depan. Mendekatlah ke Tuhan, terapkan kebenaran, dan lakukan tugas. Maka akan ada kedamaian dan nasib akhir yang baik.
Dengan ini kupercayakan keluargaku ke tangan Tuhan dan tunduk pengaturannya. Mengingat mereka yang kutolak untuk kutampung, itu noda bagiku sebagai orang percaya, serta tanda kehinaan. Aku tak boleh menyakiti Tuhan lagi. Meski ditangkap dan kehilangan semuanya, aku akan bertugas dengan baik dan menampung saudara-saudari. Aku masih bertugas sebagai tuan rumah dan tak lagi puas dengan cara kerjaku yang dulu. Kini aku fokus mengejar kebenaran dan menyelesaikan watak rusakku. Hatiku jadi jauh lebih damai. Lewat pengalaman ini, kulihat pekerjaan Tuhan bijaksana. Penyiksaan naga merah yang sangat besar menyingkap kerusakanku. Bahwa aku ternyata begitu egois, tercela, tak setia. Aku jadi paham tentang kerusakanku dan bisa sedikit berubah. Aku sangat bersyukur pada Tuhan. Itulah akhir kesaksian ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.